Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama channel lagi ya. Kebetulan ini lagi nggak kerja, ini lagi standby. Mau bikin cerita ya. Awal mula saya kerja di bawah HD ya. Awal mula kenapa sih bisa bawa HD? Awal mulanya ceritanya gimana? Waktu kemarin tes masuk kerja, interview itu sempat ditanyain juga kan. Itu gimana awal mulanya sampean itu bisa bawa HD itu kan. Nah, ini ya nanti mau saya ceritakan. Jadi awal mulanya itu dulu sebelum saya kerja di tambang bawa HD. Nah, HD itu yang kayak gitu tuh. Nah, yang jalan-jalan itu kan banyak parkir. Ada HD, ada CAT. Nah, seperti itu ya. Nah, ini HD kayak gini. Ini HD tipe 465. Itu kan. Jadi dulu sebelum saya kerja di tambang, sebelum kerja bawa truk HD, itu dulu saya kerja di transportasi di daerah Jawa ya. Pernah di Priok, pernah di Semarang, ya lintas tapi nggak jauh-jauh. Itu saya sempat bawa tahun 2013 pertama saya ngikut orang jadi kernek dulu. Terus dari kantor itu membutuhkan supir ya, terus saya bawa sendiri, bawa trailer ya, kontainer di Priok, Pelabuhan Tanjung Mas Priok. Tuh, wah itu lagi parah-parahnya guys. Lagi ada proyek pembangunan flyover tol itu kan, dari Semper sampai Mambo situlah, depan itu Wali Kota Jakarta Utara situ proyeknya macet. Itu lagi tahap belajar awal mula, banyak kayak bajing loncat itulah, apalagi kalau malam. Aduh itu di situ tes mental juga guys di jalanan. Tuh dari situ saya belajar banyak pengalaman ya. Terus saya ke Semarang. Selesai dari situ saya pindah kerja di Semarang. Nah, begitu di Semarang sampai tahun 2015. Dari 2013 sampai 2015 itu saya di Priok. Terus tahun 2015 sampai 18 itu saya di Semarang. Semarang agak lumayan lama sih, sekitar 3 tahun. Itu pernah ada kesempatan temen ngasih tahu nih, ada lowongan buat di Kalimantan. Dulu pertama buat di Kalimantan Timur, daftarnya ke Surabaya kan. Saya ke sana tes berangkat, tes lolos, terus udah medical, terus berangkat ke Kalimantan Timur guys. Di sana nggak lama, cuman 1 bulan training, terus saya kabur, nggak betah, nggak kerasan dengan apalah kayak itulah, kondisinya kurang cocok lah. Saya kabur, resign lah. Pas itu saya kembali lagi ke pekerjaan yang di Semarang tuh. Saya malu nggak malu, punya tanggungan keluarga kan. Akhirnya saya masuk ke perusahaan yang kemarin, perusahaan angkutan yang di Semarang lagi kan. Nah,
dari situ sama bos sama mandornya berangkat ke Kalimantan lagi enggak, tapi pada akhirnya ada info lagi kan sama teman, Mas Mahmud ini ada lowongan lagi nih buat experience tapi di skill up. Saya coba lagi ikut tes tuh kan, daftar di Purwokerto, itu pesertanya banyak. Waktu itu aku kan basicnya trailer tuh, saya ngikut tes daftar di sana, daftarnya yang trailer kan. Nggak tahu juga itu juga sebenarnya ada lowongan buat roda 10 di skill up HD sama cap. Saya waktu itu belum paham ya, yang penting saya daftar kerja, nyoba peruntungan lain di tambang Kalimantan. Pas itu saya ngikuti prosedurnya tuh, saya izin tak ikut tes itu, berangkat sampai tes awal lolos, tes kedua, tes awal psikotes lolos, tes kedua interview lolos lagi. Tesnya itu psikotes dari pagi sampai jam 5 sore. Aduh, soalnya banyak banget. Sampai istirahat cuman siang aja itu. Istirahat makan, lepas itu kembali tes lagi. Alhamdulillah lolos. Terus hari kedua interview cuman sebentar, cuma nunggunya itu ngantrinya yang lama. Sampai nunggu, alhamdulillah lolos. Terus tes prakteknya ada di Semarang. Alhamdulillah tes prakteknya itu bawa trailer juga kan, udah pegang tiap hari, alhamdulillah ya, nggak mengecewakan. Pas itu, nah ini cerita yang ini yang medikal nih, tahap medikal. Waktu tahap medikal itu berangkatnya sampai udah feeling nih mau berangkat. Biasanya di sini ada rahasia polisi. Kebetulan motor aku platnya udah mati 2 tahun. Ya kan, telat pajak. Betulan di daerah mana Kalimanah, habis pom bensin sana, kebetulan ada razia, motor saya mau diminta. Terus saya minta, mohon Pak, saya dapat panggilan ini medikal di Purwokerto ini Pak, saya tunjukkan ya SMS panggilan medikalnya. Polisinya percaya, oke Mas. Akhirnya apa, ada keringanan, diambillah SIM-nya, SIM saya ditahan. Bisa, akhirnya motor saya bisa lanjut ke sana, tapi SIM saya ditahan. Apa surat tilang, aduh perjuangannya sangat mantap. Hujan-hujan, berangkat pagi, kena tilang pula, aduh. Tapi alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan ya. Habis medikal itu, baru pernah kalau medikal itu sangat ketat banget ya, dari tes darah, terus tes ini colok lubang anus itu, aduh, untuk mengetahui gejala ambien. Tapi alhamdulillah aku lolos ya. Sampai itu nggak cepet sih sebenarnya, lama prosesnya, sampai hari keberangkatan, sampai 3 bulan nggak salah prosesnya. Untung aja aku masih kerja, jadi punya bisa buat hidup lah di rumah, sambil kerja sambil nunggu hasil keberangkatan. Setelah pemberangkatan baru sampai sana, yang daftar ternyata yang daftar trailer itu kebutuhan di perusahaan sana Kalimantan kan, yang pertama ya di Kalimantan sana kan bagian produksinya kekurangan karyawan. Akhirnya saya cari nih teman-teman yang tes di Purwokerto, bagian trailer kok nggak ada, cuman saya ya. Ternyata
cuman saya doang yang berangkat itu yang daftar trailer. Gak taunya digabungin sama yang tas-tas itu, yang experience roda 10, di training ke HD. Wah, di training ke HD nih, wah kayak nggak percaya kan. Lumayan dapat ilmu lagi. Nah, habis training ke HD, training ke CAT itu 2 bulan di training. Alhamdulillah dapat pengalaman baru lagi kan. Nah, setelah kerja itu kan, kerja mancal berapa bulan, akhirnya saya di training trailer F16 double trailer ya, yang rodanya banyak banget kayak gitu ya. Nah, setelah itu habis kontrak saya cari-cari lagi, daftar lagi bawa HD. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau melihat orang itu enak betul bisa bawa HD kan, tapi nggak tahu prosesnya itu panjang. Apalagi seperti saya udah punya keluarga kan, nggak cuma memikirkan diri sendiri, ada juga yang di rumah perlu asupan hari-harinya kan. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal menikmati proses, nikmati hasil proses ya. Yang penting semangat buat rekan-rekan yang pengen kerja di tambang, tetap semangat terus, jangan sia-siakan kesempatan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang kepengen kerja di tambang, mudah-mudahan cepat tercapai ya. Kurang lebih kayak gitu aja cerita saya awal mula kerja di tambang bawa truk HD kan. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.